Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal jama'ah lis-salati min yaumil jumu'ah. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, khatib kembali mengingatkan agar kita tetap menjaga keimanan dan memperkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khatib pada kesempatan yang singkat ini mengucapkan selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua sebagai mukmin menjadi mukmin yang baik, menjadi mukmin yang bijaksana dalam menyikapi kehidupan di dunia ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan pesan khutbah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, termasuk untuk khatib yang menyampaikan. Ali bin Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa pesan Rasulullah? Irtanim khamsan qabla khamsin. Jadi menyikapi tahun baru Islam ini setelah berpindahnya atau hijrahnya 1445 menjadi angka hijrah 1446, ada pesan Rasulullah untuk kita semua. Kata Rasulullah, jagolah nan limo sabalun tibo nan limo. Tapi pada kesempatan ini khatib tidak mengurai yang 5 itu. Mungkin hanya 2 saja karena keterbatasan waktu kita dalam pelaksanaan Jumat ini.
Apa kata Rasulullah nan patamu? Ini pasan untuk kita sadoyo, termasuk untuk khatib. Syababaka qabla haramika. Ini pesan Rasulullah. Jago, paliharo, maksimalkan, manfaatkan masa mudamu. Sabalun tibo masa tua. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi muda yang disabui dari Rasulullah lebih dulu. Nak nantuor. Kenapa? Karena generasi muda itu aset. Aset untuk masa depan. Oleh sebab itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak muda kita, generasi muda kita, para mahasiswa kita, negeri ini akan lebih berjaya ketika anak mudanya hebat-hebat. Oleh sebab itu anak-anak muda kita, generasi muda kita, mari kita manfaatkan masa muda kita ini untuk kebaikan negeri kita tercinta. Jangan cuma ini melihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami nanti tua-tua pun tak lama leh. Apalah usia 80, 70, 65. Tinggal menunggu hari saja. Tapi generasi estafet berikutnya siapa? Ya generasi muda. Anak-anak muda kita yang sedang kuliah hari ini, yang sedang mengejar cita-cita hari ini. Termasuk kalau mengemban tugas negara juga harus muda-muda. Kenapa demikian? Karena anak muda itu beda pemikirannya dengan kita yang sudah usia 80 tahun. Ya mohon maaf, bukan kita mengecilkan yang tua, tidak. Kasihan rasanya kita memberi beban, apalagi beban negara kepada orang-orang yang sudah tua. Oleh sebab itu jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga dengan baik dan kita sokong dengan baik anak-anak muda kita bina, kita arahkan. Ini kadang-kadang kita merepotkan saudara kita sebagai aparat, tawuran. Ini kan merepotkan. Orang tua harus ikut serta membina anaknya di rumah. Coba saksikan apa yang terjadi. Oleh sebab itu jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an saja Allah mengatakan, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Apa maksudnya ini? Bahwa anak itu tanggung jawab orang tua penuh. Adapun aparat di lapangan itu membantu kita. Harusnya kita bersyukur, berterima kasih kepada para aparat, kepada para polisi. Kenapa? Mereka membantu kita. Coba di pabian sewak tawuran, pagiro-giro. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, sebenarnya beban yang paling berat dibebankan oleh Allah untuk anak itu adalah orang tua. Kenapa dibiarkan anak kita keluyuran di malam hari? Kenapa dibiarkan anak kita keluar jam 12 malam bawa Honda, bawa peralatan yang lain? Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita semua mari ikut serta untuk memaksimalkan generasi muda kita demi kepentingan negara kita lebih baik, demi kepentingan lingkungan kita lebih baik. Karena semua ada puncaknya pada generasi muda. Syababaka qabla haramik, kata Rasulullah. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Pesan untuk kita semua dalam menyikapi tahun baru Islam ini, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Sihataka qabla saqomika. Rasulullah gitu.
waktu sehatmu dipelihara. Sabalun tiba waktu sakit. Bapak sehat dipikirkan oleh Rasulullah. Jamaah-jamaah, apapun ibadahnya yang disyariatkan dalam Islam dibutuhkan kesehatan fisik. Sholat idealnya berdiri. Kalau kita sakit, berubah menjadi duduk. Kenapa? Karena syariat sholat secara ideal harus dengan fisik yang sehat. Fisik yang sehat itu kan banyak. Dalam tubuh kita sendiri sudah banyak nih. Ada akalnya sehat. Itu makanya orang gila tidak wajib sholat. Kenapa? Karena nggak sehat. Jangan yang muliakan oleh Allah. Jangankan sampai orang gila, orang sedang mabuk saja dilarang untuk sholat sebelum dia sadar dari mabuknya. Orang yang pingsan saja tidak wajib sholat kecuali sadar dari pingsan. Itu makanya kalau ada jamaah Jumat yang nggak mau sholat, pilihannya ada 3. 1, jadi orang gila. 2, tidak sadarkan diri. 3, pingsan. Jadi ketika tiba waktu sholat pingsan. Nah, wajib sholat. Janganlah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan fisik ini perlu kita jaga. Rasulullah sangat menekankan kepada kita supaya kita menjaga kesehatan fisik. Pertanyaannya, bagaimana kita menjaga kesehatan fisik? Lagi-lagi dikembalikan kepada diri kita masing-masing. 1, pola makan. Apa yang akan masuk ke dalam fisik kita harus diatur. Kalau kita mabuk minum minuman keras, narkoba, narkotika, tentu tidak memberikan kesehatan kepada fisik kita. Lagi-lagi generasi muda harus menghindarkan dari ini. Kalau tidak, rugi kita sebagai orang tua. Masalahnya untuk umat nggak ada. Kalau anak kita, generasi kita sudah sakit. Oleh sebab itu kemajuan yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kerjasama untuk menjaga 2 hal ini yang sangat penting untuk menopang kejayaan negeri kita, kejayaan keluarga kita, kejayaan lingkungan kita, dan terutama sekali adalah memberikan maslahat kebaikan untuk kita semua. 1, generasi muda kita, dan yang kedua, jaga kesehatan kita. Faqtabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus salat.